Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk nomor NIK 7371130168008 surat P1 bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan informasi publik kepada termohon Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Makassar, Ceki PPID atau pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi melalui surat nomor 022 tertanggal 20 September 2019 surat P2 bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 pemohon mengajukan surat keberatan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Makassar melalui surat nomor 022.K tertanggal 7 Oktober 2019, namun pihak termohon tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh pemohon surat P3 bahwa pada tanggal 20 November 2019 pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena informasi yang dimohonkan tidak juga mereka peroleh dari termohon. Bahwa dalam sidang adjudikasi pada tanggal 23 Januari 2020 dengan agenda pemeriksaan majelis komisioner menunda persidangan karena pihak termohon meminta waktu untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait kesiapan untuk mediasi. Tanggal 24 Januari 2020 termohon melakukan konfirmasi melalui panitera bahwa termohon tidak berkenan menempuh mediasi. Dengan demikian sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bahwa dalam sidang dengan agenda pembuktian, pemohon menyampaikan bahwa alasan termohon tidak memberikan informasi yang diminta pemohon karena khawatir informasi akan disalahgunakan merupakan alasan yang tidak rasional dan mengada-ngada, sebab alasan tersebut tidak dibenarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga secara hukum termohon wajib memberikan informasi tersebut kepada pemohon. Bahwa selanjutnya termohon menyatakan bahwa tidak dapat mengabulkan permohonan pemohon karena dokumen yang diminta termasuk dokumen informasi yang dikecualikan. Bahwa menurut pemohon alasan tersebut perlu dikaji oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni pasal 4 setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, ayat 2 setiap orang berhak A. melihat dan mengetahui informasi publik, B. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, C. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, dan atau D. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, E. pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 huruf G dan seterusnya. Surat-surat pemohon 2.10 menimbang bahwa pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut. Surat P1 kartu tanda penduduk KTP nomor NIK 737110301680008 atas nama Ruslan Rahman. Surat P2 fotokopi surat permohonan informasi nomor 022 tanggal 20 September 2019 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Makassar, Ceki, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan fotokopi tanda terima surat permohonan informasi yang diterima pada tanggal 20 September 2020. Surat P3 fotokopi surat pernyataan keberatan nomor 022.K tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Makassar, Ceki, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan fotokopi tanda terima surat permohonan informasi yang diterima pada tanggal 8 Oktober 2020. Keterangan termohon 2.11 menimbang bahwa di persidangan termohon menyampaikan keterangan baik secara lisan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam sidang Kamis 7 Februari 2020 dengan agenda pembuktian, termohon menyampaikan bahwa alasan permintaan informasi dari pemohon yaitu berkaitan dengan fungsi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggara negara merupakan alasan yang dianggap tidak jelas oleh termohon, serta pemohon tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Bahwa menurut termohon, perusahaan daerah air minum Kota Makassar dalam menjalankan fungsi melayani kebutuhan air minum warga Kota Makassar tidak pernah menggunakan dana yang bersumber dari APBD, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai badan publik seperti yang dimaksud pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa termohon menyampaikan dalam pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Kota Makassar terdapat penyertaan modal pemerintah Kota Makassar dalam bentuk aset bukan berupa uang tunai, juga dilakukan pemisahan kekayaan sehingga operasional bukan seluruhnya didanai APBD dan APBN. Bahwa menurut termohon, ketiga proyek yang dokumen informasinya dimohonkan pemohon sama sekali tidak menggunakan anggaran dari APBD dan APBN, menganggarannya semata-mata bersumber dari anggaran perusahaan daerah air minum Kota Makassar. Bahwa termohon menyampaikan pada kasus pidana terkait perusahaan daerah air minum Kota Makassar yang melibatkan mantan wali kota Ilham Arif Sirajudin, majelis hakim pada putusannya menganggap tidak ada satupun anggaran negara yang digunakan sehingga kerugian sebesar 43 miliar rupiah dianggap sebagai kelalaian investasi sehingga pihak swasta yang terlibat diperintahkan mengembalikan dana ke kas PDAM
bahwa menurut termohon pada kasus sengketa antara pekerja dan perusahaan daerah air minum Kota Makassar yang diajukan ke PT UN berakhir dengan penolakan karena PT UN menganggap direksi perusahaan daerah air minum Kota Makassar bukanlah merupakan pejabat publik, bahwa termohon menyampaikan telah terjadi perubahan struktur organisasi dan nama lembaga yang semula berdasarkan Perda nomor 6 tahun 1974 bernama PDAM Tirta Dharma Kota Makassar, maka pasca revisi dasar hukum menjadi Perda nomor 7 tahun 2018 berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Bahwa termohon menerangkan setiap permohonan informasi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar langsung didisposisi oleh direksi ke bagian terkait sesuai yang dimohonkan di dalam surat permintaan informasi. Bahwa termohon menerangkan tiga dokumen informasi yang dimohonkan pemohon berada di dalam penguasaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Alat bukti termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut. Bukti T1 surat kuasa nomor 032-BF2-garis-BT-1-2020 tertanggal 22 Januari 2020 atas nama pemberi kuasa Dr. Hamzah Ahmad SE MSA AKCA. Bukti T2 surat kuasa tertanggal 30 Juni 2020 atas nama pemberi kuasa Dr. Hamzah Ahmad SE MSA AKCA. Bukti T3 surat tanggapan dan penjelasan termohon nomor 230-BF-3-2020 tertanggal 17 Maret 2020. Surat tanggapan termohon. Bukti T4 surat tanggapan termohon nomor 616-BF-2-10-2019 tertanggal 16 Oktober 2019. Bukti T5 kesimpulan termohon nomor 556-BF-2-2020. Kesimpulan para pihak. Kesimpulan pemohon menimbang bahwa pemohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis. Kesimpulan termohon menimbang termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 13 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut termohon, pemohon tidak konsisten dalam hal pengajuan permintaan informasi karena saat pertama kali datang mengajukan permohonan informasi, pemohon menyebutkan bahwa dirinya adalah sekjen di LSM Kompleks, namun bertanda tangan atas nama pribadi yaitu Ruslan Rahman, sehingga termohon berpendapat bahwa identitas pemohon obscure labels atau tidak jelas dan berpengaruh pada kejelasan legal standing pemohon mengajukan permohonan. Lampiran bukti 1 sampai dengan bukti 2 bahwa pemohon informasi menjelaskan alasan permintaan informasi tersebut membutuhkan informasi tersebut berkaitan dengan fungsi masyarakat dalam hal pemantauan, bahwa masyarakat adalah kumpulan atau sekelompok orang sehingga pemohon yang hanya individu wajib melampirkan kuasa sebagaimana yang diatur pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, sehingga termohon berpendapat legal standing pemohon tidak terpenuhi untuk mengajukan sengketa informasi publik. Bahwa menurut termohon, pemohon tidak menjelaskan bagian informasi mana saja yang diminta dalam permintaan informasinya, hanya meminta secara umum, padahal aturannya tentang batasan informasi publik yang boleh diberikan adalah menyangkut mekanisme sebagaimana pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lampiran bukti halaman 1. Bahwa termohon menyampaikan telah merespon permohonan pemohon sebagaimana surat tanggapan nomor 616-B-2-10-2019 tertanggal 16 Oktober 2019 perihal tanggapan sehingga alasan pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan patut dapat diduga memiliki konflik of interest dan atau kepentingan tertentu lainnya, bukan atas dasar kepentingan informasi publik. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf C dan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, junto pasal 5 huruf A, pasal 13 huruf B Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki nomor 1 tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum atau legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang KIP Junto Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf A, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP. Pasal 36 Undang-Undang KIP ayat 1, keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1. Ayat 2, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2, upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila A. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau B. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf 4.3 sampai dengan 4.7, Majelis Komisioner berpendapat sengketa APO adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan material karena telah melalui tahap prosedur yang benar menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa APO. Kewenangan relatif menimbang bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, saya ulang, kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Menimbang berdasarkan Perki nomor 1 tahun 2013, yaitu pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi. Penjelasan pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh, pemerintah provinsi, DPRD provinsi, pengadilan tingkat banding, kepolisian daerah, komando daerah militer, BUMD tingkat provinsi, partai politik di tingkat provinsi, organisasi non-pemerintah di tingkat provinsi, rumah sakit umum daerah tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa, di mana yang menjadi termohon adalah badan publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di provinsi tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.9 sampai dengan paragraf 4.10, Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa APO. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP pasal 1
angka 7 dan Perki nomor 1 tahun 2013, pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf A Perki nomor 1 tahun 2013 berbunyi, pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu 1. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini pemohon adalah badan hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili badan hukum. Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh warga negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf 4.12, pemohon wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia. Dalam hal ini pemohon adalah warga negara Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.12 sampai dengan paragraf 4.13 dan berdasarkan fakta persidangan, majelis berpendapat bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah menyertakan kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon dalam sengketa akuo. Kedudukan hukum atau legal standing termohon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf 4.9 sampai dengan paragraf 4.11 berlaku mutatis mutandis bagi dalil tentang kedudukan hukum atau legal standing termohon. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.16 sampai dengan paragraf 4.17 majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dalam sengketa akuo. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan termohon bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.5 kronologis. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1, pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP Junto pasal 5 dan pasal 13 Perki nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.19 dan 4.20, Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terpenuhi. Pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi akuo adalah sebagai berikut. 1. Dokumen penawaran LAPI Indowater ITB dan perusahaan pendamping pemenang pada peningkatan kapasitas produksi 50 55 liter per detik instalasi pengolahan air atau IPA 3 Antang tahun anggaran 2019. Dua, dokumen evaluasi penawaran dan evaluasi kegiatan proyek penambahan kualifikasi pada proyek penambahan peningkatan kapasitas produksi 50 sampai dengan 75 liter per detik instalasi pengolahan air IPA 3 Antang tahun anggaran 2019. SK pembentukan dan pembagian tugas paket pekerjaan Pokja ULP Panitia Penambahan Jasa PDAM Mitra Dharma Kota Makassar tahun anggaran 2019. Pendapat majelis. Menimbang
bahwa pokok sengketa informasi aku sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4.22, maka majelis komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat pada bagian paragraf selanjutnya. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan badan publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan yang berada pada penguasaan badan publik berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas, serta terhadap pengecualian informasi berdasarkan pada undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Pasal 9 ayat 2 A. Informasi yang berkaitan dengan badan publik. B. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. C. Informasi mengenai laporan keuangan. Dan atau D. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ayat 1. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi A. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. B. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. C. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. D. Rencana kerja proyek termasuk dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. E. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. F. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. G. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dan atau H. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. Menimbang bahwa pasal 13 ayat 1 huruf P Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan dalam undang-undang yang dimaksud dengan 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. 2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara, dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur bahwa daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah dalam bentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 331 ayat 4 menyebutkan pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk A. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. B.
menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan C. memperoleh laba dan atau keuntungan. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 334 ayat 1 menyebutkan perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh suatu daerah dan tidak berbagi atas saham dan tidak terbagi atas saham. Menimbang bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 2 tentang ruang lingkup pemberlakuan Perpres ini sudah tidak mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa lingkup BUMN BUMD. Bila PDAM Kota Makassar merupakan BU, maka berdasarkan peraturan lembaga LKPPRU Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 5 yang menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa BU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BU. Pengaturan yang dimaksud meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan. BLU mengumumkan rencana pengadaan ke dalam aplikasi Sirup dan menyampaikan data kontrak dalam LPSE. Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, maka pelaksanaan pengadaan barang jasa di BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejalan dengan bunyi pasal 61 ayat 2 Perpres 16 tahun 2012 menjelaskan bahwa pengadaan barang jasa pada layanan umum atau BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan badan layanan umum. Menimbang bahwa peraturan Menteri Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah BUMD pasal 9.1 disebutkan operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP. SOP disusun oleh direksi berdasarkan unsur perbaikan secara kesinambungan di mana di dalamnya termasuk SOP pengadaan barang dan jasa. Secara khusus peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 pasal 93 menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan pada dua prinsip, yaitu efisiensi dan transparansi. Kemudian ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Menimbang bahwa pengadaan barang jasa sejak Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tidak diperintahkan mengacu pada peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah, namun demikian tidak terdapat larangan bagi BUMD menetapkan SOP pengadaan barang jasa seperti pengadaan barang jasa pemerintah. Menimbang bahwa pengadaan barang jasa di PDAM dilaksanakan sendiri dengan memanfaatkan fasilitas layanan tender elektronik LPC pemerintah Kota Makassar dan membentuk kelompok kerja Pokja pemilihan sendiri menggunakan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 harus tunduk pada ketentuan yang ada dalamnya, termasuk ketentuan dalam peraturan yang dikeluarkan LKPPRI terkait teknis pedoman pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan demikian, dokumen terkait pengadaan barang jasa AKUO dan surat keputusan pimpinan PDAM tentang penetapan Pokja pemilihan ada dalam penguasaan pihak termohon. Menimbang bahwa berdasarkan standar dokumen pengadaan barang jasa yang diterbitkan oleh LKPP dan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui penyedia, dokumen penawaran penyedia dalam proses tender dengan terdiri atas dokumen kelengkapan administrasi, dokumen usulan teknis, dan dokumen usulan biaya atau penawaran, dan dokumen data kualifikasi penyedia. Bila proses tender menggunakan sistem pra-kualifikasi, maka dokumen kualifikasi penyedia dimasukkan lebih awal sesuai dengan evaluasi kualifikasi dan tidak dimasukkan lagi dalam dokumen penawaran. Bila proses tender dilakukan dengan cara pasca kualifikasi, maka dokumen kualifikasi dimasukkan digabung bersama dengan dokumen penawarannya, dokumen administrasi, teknis, dan usulan biaya. Menimbang bahwa pasal 91 ayat 1 Perpres 18 tahun 2018 mengenai tender seleksi gagal jelaskan bahwa pra-kualifikasi gagal bila tidak ada penyedia yang menyampaikan dokumen kualifikasi atau bila jumlah peserta yang lulus pra-kualifikasi kurang dari 3. Tindak lanjut dari pra-kualifikasi gagal sebagaimana dijelaskan pada 1, maka Pokja pemilihan segera melakukan pra-kualifikasi ulang dengan ketentuan A. Setelah pra-kualifikasi
ulang jumlah peserta yang lulus 2 peserta proses tender seleksi dilanjutkan, atau B. Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 peserta dilanjutkan proses penunjukan langsung. Pada ayat 10 dijelaskan bahwa dalam hal tender seleksi ulang gagal, Pokja pemilihan dengan persetujuan PA garing KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria A. Kebutuhan tidak dapat ditunda, dan B. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender garing seleksi. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penunjukan langsung dilakukan Perumda PDAM Kota Makassar, maka hanya ada satu penyedia yang diundang dan memasukkan penawaran. Dokumen penawaran penyedia yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen usulan teknis, dokumen usulan biaya, dan data kualifikasi sebagaimana dijelaskan pada 4.37. Sebagian mengandung informasi data yang dianggap dikecualikan terkait dengan rahasia perusahaan dan data pribadi penyedia sebagaimana tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lingkup rahasia dagang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang rahasia dagang menjelaskan lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjelaskan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Menimbang bahwa salah satu prinsip dasar pengadaan barang jasa sesuai pasal 6 Perpres 16 tahun 2018 adalah transparan. Artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Menimbang bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh majelis saat sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta informasi yang dimohonkan pemohon dikuasai oleh termohon. Kesimpulan, berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan sebagai berikut. 1. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mewenang dan memeriksa dan memutus perkara aguo. 2. Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aguo. 3. Bahwa termohon memiliki kedudukan hukum sebagai termohon dalam sengketa aguo. 4. Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Perki nomor 1 tahun 2013. Kamera, benar, 2013. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 422 sebagai informasi terbuka. 6.3 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi dalam bentuk salinan dokumen penawaran LAPI Indowater ITB pada proyek peningkatan kapasitas produksi 50 DD 5/55 liter per detik instalasi pengelolaan air atau IPA Antang tahun anggaran 2019 berupa A. Surat penawaran
dan daftar kuantitas dan harga. B. Dokumen administrasi berupa salinan jaminan penawaran daftar personil untuk perusahaan. C. Dokumen usulan teknis berupa daftar tenaga ahli, daftar peralatan utama merupakan informasi terbuka. D. Dokumen kualifikasi penyedia sebagaimana dimaksud pada paragraf 422 dalam bentuk salinan. E. Salinan berita acara hasil penunjukan langsung. F. SK Pokja pemilihan paket pekerjaan yang merupakan informasi terbuka. 6.4 memerintahkan termohon untuk menghitamkan nomor rekening informasi terkait kondisi keuangan perusahaan Lapindo Water ITB serta usulan teknis yang berkait dengan rahasia dagang. 6.5 menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan akuo dibebankan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis komisioner, yaitu Anita Dampali selaku ketua merangkap anggota, Fausia Erwin dan Harul Manan masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dan ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 23 Oktober 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Panitra Ibu Suryana serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Pasal 61 Ayat 5 dan Ayat 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda pembacaan putusan nomor registrasi 068/11/KIP/SS 2019 antara pemohon Ruslan Rahman melawan termohon PDAM Perumda dinyatakan selesai.